Pembacaan firman Tuhan kitab Injil Matius pada pasalnya yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa setelah COVID ini melandai, maka kita semua boleh diberikan waktu kesempatan daripada Tuhan untuk kita merayakan Natal Perahu di malam hari ini. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan telah karyakan di dalam hidup saudara dan saya selaku anak cucu Hutumuri, mari kita seperti apa yang disebut di subtema kita, melalui perayaan Natal ini kita semua punya kerinduan untuk semakin baku sayang satu dengan yang lainnya. Nah, persoalannya, terkadang firman Tuhan selalu mengajak kita untuk bagaimana kita harus hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita selaku saudara bersaudara bisa hidup baku sayang satu dengan yang lainnya. Terkadang firman membawa kita ke arah itu. Tetapi kenyataannya terkadang itu sulit untuk kita lakukan dalam hidup kita. Betul atau tidak? Itu sulit. Kenapa itu sulit dilakukan? Ada banyak faktor yang menyebabkan orang saudara itu sulit untuk hidup baku sayang. Tapi saya percaya kebenaran firman malam ini saya akan mengantar saudara untuk ketorang orang Hutumuri ini, semua anak cucu dan juga ada bongso-bongso yang ambil bagian, ketong semua akan dituntun lewat kebenaran firman untuk tetap hidup baku sayang satu dengan yang lainnya. Amin. Saya ingin membawa kita untuk bagaimana setiap kali kita merayakan Natal atau kita beribadah kepada Tuhan, baiklah hari-hari ini fokus saudara dan saya harus lebih berfokus kepada Allah Tuhan kita. Karena hari-hari ini kalau orang Kristen itu dia tidak berfokus kepada Allah, maka saya katakan dia akan tersesat pada jalan hidupnya. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 13 katakan begini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Berapa banyak ketorang beribadah, rajin beribadah, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan, tapi to rasa ketumpu hidup nih kayak tara diberkati Tuhan.
rumah tangga berantakan, penghasilan menurun, pekerjaan kacau, semua perjalanan kehidupan kita seolah-olah itu naik turun dan membuat kehidupan kita ini akhirnya tidak merasa bahwa seolah tidak diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan umat Israel pun mengalami hal yang sama. Dikatakan 2 kali umatku, ini Tuhan yang berbicara loh. Dia katakan 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup. Dan akhirnya mereka menggali kolam, itu gambaran dari mereka bekerja. Mereka menggali kolam untuk mereka sendiri, tapi kolam itu bocor. Jadi tampung-tampung air tak bisa tertampung karena kolam itu bocor. Nah, ini yang tadi saya katakan bagi kita. Terkadang kita merasa bahwa saya sudah kerja capek-capek, tapi kenapa saya hidup kayak begini? Saya sudah kerja setengah mati, tapi kenapa Tuhan kayak seolah-olah kayak rezeki itu jauh dari saya? Kayak seolah-olah saya tidak bisa mendapat apa yang saya inginkan. Nah, pertanyaannya, apakah selama perjalanan hidup kita berfokus kepada Tuhan ataukah tidak? Saya percaya kalau setiap kita menjalani perjalanan hidup kita, kalau kita berfokus kepada Allah yang adalah Tuhan, pemberi sumber kehidupan itu, maka saya percaya kita tidak akan menggali kolam yang bocor. Amin. Hal ini dilakukan oleh para Majus lewat bagian bacaan firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Matius tadi, bacaan kita pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Dalam ayat yang pertama di sini dikatakan begini: sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yehuda yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus ini orang yang hidupnya tuh tidak kenal Tuhan, tapi mereka bisa membaca tanda-tanda yang Tuhan berikan. Nah, orang Majus ini firman Tuhan katakan mereka itu melihat bintang. Bintang itu kan di atas, tidak pernah di bawah, betul? Bintang itu posisinya di atas. Mereka melihat kepada bintang itu, berfokus kepada bintang. Itu gambaran bahwa mereka selalu melihat apa yang Allah lakukan. Jadi fokus mereka kepada bintang. Dikatakan waktu mereka melihat bintang itu, mereka lalu punya kesukaan untuk mencari Yesus. Saya katakan kepada saudara, orang Kristen kalau tidak pernah berfokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah punya kerinduan untuk mau mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Banyak orang Kristen masuk gereja, tapi hidupnya kalah terus. Banyak orang Kristen aktif dalam pelayanan, tapi dia tetap melakukan dosa. Banyak orang Kristen sibuk di dalam segala pelayanan yang ada, tapi hidupnya naik turun terus. Seolah-olah dia tidak bisa punya pegangan hidup. Itu mengapa saudara? Karena dia tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan sesudah Yesus lahir, waktu Yesus lahir baru orang Majus lihat bintang. Jadi Yesus lahir di bumi, bintang itu nampak. Orang Majus bisa melihat bintang, tanda mereka melihat Allah, karena bintang itu di atas. Sekali lagi, ini gambaran satu dimensi kehidupan yang saya mau membawa saudara untuk melihat ini, supaya ketika belajar dari orang Majus, mereka melihat bintang itu, mereka lalu tiba-tiba punya kerinduan untuk mau cari di mana bayi itu ada. Waktu dikatakan waktu mereka punya kerinduan untuk mencari bayi itu, firman Tuhan berkata bahwa Herodes menjadi gempar dengan berita kelahiran Yesus, karena orang Majus pergi cari. Waktu orang Majus itu pergi cari, Herodes bahkan Yerusalem menjadi gempar karena berita kelahiran Yesus. Herodes lalu memanggil para imam ahli Taurat, lalu dia bertanya, benarkah apa yang dikatakan oleh orang Majus tentang berita-berita yang dia dengar? Lalu para imam itu berkata bahwa itu benar, karena itu sudah tertulis. Jadi berita kelahiran Yesus itu tidak lahir mendadak di bumi, tapi kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh Allah. Orang Majus melihat kepada bintang,
Kerinduan mereka untuk mencari Yesus itu ada. Hanya berfokus terus kepada bintang. Firman Tuhan mencatat akhirnya mereka bertemu dengan Yesus. Saya percaya kalau mereka tidak berfokus kepada bintang, mereka tidak akan pernah mengalami pertemuan atau perjumpaan dengan Yesus. Saudara bisa lihat itu di ayatnya yang ke-10. Dikatakan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Di sini tidak dibilang ketika mereka melihat bayi itu bersukacitalah mereka, tapi tidak, mereka melihat bintang itu maka bersukacitalah mereka. Bintang itu membawa mereka melihat kepada Yesus Kristus itu. Berapa banyak orang Kristen merayakan Natal, tapi karena tidak berfokus kepada Allah, tidak melihat apa yang Allah sudah nubuatkan, tidak melihat kepada firman yang Allah sudah perkatakan oleh para nabi, itu yang membuat seolah-olah berita Yesus ini hanya sebuah berita biasa, bukan berita yang luar biasa. Sehingga tidak heran orang Kristen rayakan Natal tapi dia hidup begitu-begitu saja, hidup tidak berubah. Kalau kita tahu bahwa Allah sudah menubuatkan Yesus itu harus lahir, tujuan Yesus lahir di bumi itu untuk apa, itu tersingkap bagi saudara dan saya, maka saya percaya kerinduan kita untuk mau mencari Yesus itu dalam hidup kita, itu akan ada senantiasa dalam hidup kita. Terkadang kita pergi ke gereja tuh hanya ya yang penting formalitas, yang penting kan orang Kristen jadi pergi ke gereja, tapi mau punya kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus itu tidak ada. Makanya kita ke gereja dalam keadaan yang sama, kita keluar pun dalam keadaan yang sama. Masuk dalam keadaan stres, keluar lebih stres lagi. Ketika kita pergi ke gereja, kita rindu supaya kita punya masalah itu mau selesai, tapi keluar dari gereja kenyataannya masalah tidak selesai, malah tambah sulit masalah kita. Itu karena kita tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mengapa kita tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus? Karena apa yang dikatakan Allah itu tidak kita mengambil itu di dalam hidup kita. Itu yang membuat sehingga berita kelahiran Yesus itu seolah-olah sebuah perayaan. Makanya pada saat mau Natal itu banyak hal diperbincangkan, banyak hal dipermasalahkan. Boleh ini, boleh itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu menjadi pusat permasalahan. Padahal sebenarnya membuat kita merayakan Natal harus menjadi inti bagi kita. Kita harus tahu untuk apa Yesus lahir di bumi. Yang pertama-tama kita harus tahu bahwa Yesus itu sudah lahir. Dan waktu dia lahir di bumi, untuk apa dia lahir? Itu yang harus kita tahu. Untuk apa Yesus lahir di bumi? Saya katakan kepada saudara, ada beberapa hal. Tapi satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara. Yesus lahir di bumi untuk mengembalikan originalnya kita kembali. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Kejadian pada pasalnya yang pertama ayat 26. Allah Kristus firman dan Roh Kudus berkata-kata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas di darat dan semuanya. Manusia diciptakan, dijadikan untuk serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar itu bukan ketumpu muka sama dengan Allah, tapi serupa dan segambar dengan Allah itu adalah sifat-sifat Allah itu ditaruh dalam hidup kita. Nature dari Allah itu ditaruh dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kuasa itu diberikan bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, itu hilang waktu kapan? Waktu manusia mulai mengambil keputusan untuk tidak mendengarkan suara Tuhan. Manusia jatuh di dalam dosa. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia tidak lagi berfokus kepada Allah. Tapi apa? Dia hidup lewat apa yang dia pikirkan. Dia tidak hidup lagi dengan apa yang Allah katakan, tapi dia hidup dengan apa yang dia pikirkan. Padahal pikiran manusia itu kan pikiran kedagingan. Apa itu pikiran kedagingan? Saudara bisa lihat itu dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Kedengkian, iri hati, pesta pora, kemabukan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, itu lalu dilakukan di dalam kehidupan manusia setiap hari. Waktu manusia hidup terus untuk melakukan apa yang dia pikirkan, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Allah tidak mau manusia itu tetap ada di dalam dosa. Allah tidak mau manusia itu hidupnya harus kalah, karena Allah tidak rancang manusia untuk kalah. Allah tidak mau manusia itu harus gagal karena masalah dan persoalan, gagal karena dia ada di dalam kesakitan. Allah tidak mau manusia itu harus mengalami kehidupan yang binasa. Makanya Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya ayat ini mau bilang bahwa kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus itu benar-benar lahir, karena Allah yang sudah menubuatkan itu bagi kita, maka kelahiran Yesus itu mengembalikan originalnya saudara dan saya. Jadi kalau kita percaya Yesus itu sudah lahir, kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membuat hidup kita itu akan berubah. Amin. Saudara belajar di situ lihat bacaan kebenaran firman Tuhan. Waktu orang Majus melihat bintang, bersukacitalah mereka. Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka tahu bayi itu benar-benar lahir. Waktu mereka masuk melihat bayi Yesus, perjumpaan mereka dengan bayi Yesus itu membuat apa? Mereka lalu punya sukacita untuk mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Itu artinya apa saudara? Kalau saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam hidup kita, maka kita akan punya kerinduan untuk mau mempersembahkan yang terbaik oleh Yesus. Saya percaya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, pasti saudara dan saya mau hidup baku marah saja saudara suka. Karena kau tahu bahwa Yesus itu tidak pernah hidup baku marah. Amin. Kau tahu mau hidup benci orang saja itu saudara ada. Karena kasih itu kan dikembalikan ke kita. Kalau kasih itu dikembalikan ke kita, maka kehidupan kasih itu akan memampukan kita bisa melakukan kasih kepada orang lain. Amin. Maka saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang mau mengampuni saja sulit, mau bikin baik saja sulit. Tidak akan seperti itu. Tapi dengan mudahnya kita akan melakukan kasih itu. Karena apa? Yesus lahir untuk itu. Kalau kita mampu untuk melakukannya, saya percaya kita telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Orang Majus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka mempersembahkan yang terbaik bagi dia, emas, kemenyan, dan mur. Perayaan Natal ini saudara persembahkan apa yang terbaik untuk Yesus? Apakah saudara ya ini kan orang Hutumuri dong pun Natal, jemaah kita datang kumpul-kumpul ya orang Hutumuri, atau kita orang Hutumuri kita datang bahwa saudara kumpul-kumpul? Saya berharap tidak sekedar itu. Seperti subtema kita melalui perayaan Natal Hutumuri, Natal Perahu ini, semua anak cucu Hutumuri akan hidup baku sayang satu dengan yang lain. Dan saya percaya kalau firman ini tersingkap bagi kita, perayaan Natal ini tidak akan membuat kesia-siaan dalam jalan hidup kita. Buang segala apa yang ada dalam hidup saudara yang bukan berasal dari Tuhan, dibuang itu jauh-jauh dalam hidup saudara. Karena Yesus lahir untuk itu. Bagaimana Yesus mau bekerja dalam hidup saudara dan saya? Kalau yang kotor itu masih ada dalam hati kita, yang kotor itu harus pergi, baru yang bersih itu akan datang. Makanya firman Tuhan katakan, anggur yang baik tidak bisa ditaruh dalam kantong yang lama, harus kantong yang baru. Karena kalau taruh anggur yang baik di kantong yang lama, maka itu akan bocor dan tumpah. Itu Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Saudara tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hidup saudara. Tuhan tidak akan bekerja hebat dalam hidup saudara kalau saudara tidak pernah membuka hati untuk mau mengenal Tuhan itu sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Saudara tidak akan pernah punya kerinduan kalau tidak mau berjumpa dengan Yesus. Saudara tidak akan pernah mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Baiklah setiap kita memiliki kerinduan, saya mau mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mungkin kita tidak akan lihat Yesus dengan mata jasmani kita. Saya tidak tahu, mungkin ada beberapa orang yang punya kemampuan melihat Yesus dengan mata jasmani. Tetapi saya katakan, saudara dan saya bisa melihat Yesus dengan mata rohani kita. Apa tandanya kalau kita sudah melihat Yesus? Kalau saudara dan saya sudah melihat Yesus, maka tidak ada sulit bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Di dalam hidup kita ada tantangan, ada persoalan, ada masalah. Peace, joy, sukacita, damai sejahtera itu akan ada terus dalam hidup kita. Amin ya. Itu akan kita alami. Orang Kristen kalau ada masalah tapi ada sukacita, ada damai sejahtera, itu tanda dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini bukan dibuat-buat, bukan ya sok-sok kuat lah, ya sudah pokoknya saya kuat, ada tantangan saya kuat, tidak. Tapi itu kekuatan yang dilakukan Tuhan dari dalam hidup kita. Karena kita tahu
Tuhan bekerja dalam hidup kita, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam hidup kita ini keluar. Lewat firman yang kita terima, firman itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, memproduksi anugerah yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan firman itu di dalam seluruh kehidupan kita. Makanya itu hanya bisa dilakukan atau hanya bisa dilaksanakan bagi setiap mereka yang terus memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Seperti tadi saya katakan, orang Majus mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka lalu punya kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Yesus. Saya percaya kalau malam ini kita rayakan Natal, lewat kebenaran firman ini membawa sukacita bagi saudara, tandanya engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan kalau itu ada, maka saya percaya saudara akan mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan dalam hidup saudara. Saya percaya hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, saudara punya kemampuan untuk membuang itu jauh-jauh dari dalam hidup saudara. Tuh, ini kadang-kadang dalam tempuh perjalanan hidup, orang bicara saja kau tuh tersinggung sampai saudara bisa tidur cuma kadang merenungkan orang pun kata-kata. Padahal Tuhan bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, tapi kau tuh minta balik, renungkanlah perkataan orang siang dan malam. Makanya tak bisa tidur hanya karena renungkan orang pun kata-kata. Kaget begini lah, darah tinggi naik, darah tinggi, darah rendah. Lalu tiba-tiba begini sakit macam-macam. Dibawa ke dokter periksa, tidak ada penyakit apa-apa. Mungkin bapak ibu mungkin ada pikiran kah? Terhadap dokter, terhadap pikir apa-apa. Loh, kau terpikir kenapa sakit? Karena apa? Merenungkan kata-kata orang siang dan malam. Kenapa merenungkan kata-kata orang? Karena terhadap firman dalam hidup. Kalau ada firman dalam hidup, maka saya percaya orang mau bilang apa di belakang kita, kita tidak akan pusing ya, karena posisinya memang di belakang, tidak pernah di depan. Hello, saudara, orang bicara di belakang saudara jangan pusing, karena memang dia posisi itu di belakang, dia tidak pernah di depan saudara. Orang bicara di belakang saudara pusing, nanti kalau bicara di depan saudara pengecut. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu membawa kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, karena itu yang Dia rancang dalam hidup kita. Yesus Kristus lahir membawa itu bagi saudara dan saya. Maka kalau Yesus Kristus itu lahir membawa apa yang Allah sudah rancang bagi kita di dalam kekekalan sana, itu diberikan bagi kita melalui Yesus Kristus. Dia membawa itu bagi saudara dan saya. Maka saya percaya saudara dan saya akan mampu hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Hari-hari ini kita tahu kita masuk dalam masa-masa yang sulit. Dikatakan 2023 akan ada tahun gelap. Tahun 2023 tahun gelap. Ini kita semua tahu apa yang gelap ini. Uang yang gelap kah? Karena kesusahan uang? Ataukah banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus ditutup karena banyak kesusahan? Ataukah apa yang akan terjadi di tahun gelap ini kita tidak akan tahu. Tapi saya percaya kalau kita bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka saudara dan saya akan mampu untuk ada di tahun-tahun yang gelap ini, karena Allah akan menyiapkan open heaven bagi saudara dan saya. Langit yang terbuka itu disiapkan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Yang kedua, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau perjumpaan dengan Yesus, bukan sekedar kita mempersembahkan yang terbaik, tetapi kita lihat ayatnya yang ke-12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dikatakan maka pulanglah mereka melalui jalan lain, karena mimpi yang diperingatkan. Apa yang dimaksudkan maka pulanglah mereka melalui jalan lain? Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, Allah akan sanggup untuk mengubah setiap mindsetnya, cara berpikirnya itu akan diubah oleh Tuhan. Amin. Orang Majus ini kan waktu awal datang cara berpikirnya apa? Ketorong ketemu Yesus, habis itu ketemu pulang ke Herodes. Itu perpikirannya mereka. Tapi waktu mengalami perjumpaan dengan Yesus, cara berpikir itu diubah oleh Yesus melalui apa? Mimpi. Diubah oleh Allah melalui apa? Mimpi. Pulanglah mereka melalui jalan lain. Akhirnya pikiran yang tadi mau ke Herodes sudah tidak ke Herodes, tapi mereka melalui jalan lain. Kenapa Allah membawa mereka harus melalui jalan lain? Supaya apa yang difirmankan Allah itu harus terjadi untuk dunia ini. Karena apa yang diterima Yesus lahir di dunia itu Allah sudah menubuatkan itu.
Dan apa yang sudah dikeluarkan oleh Allah itu tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Rancangan Allah tidak bisa digagalkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh apapun juga. Tidak bisa digagalkan. Rancangan itu harus terjadi. Makanya saya katakan, Yesus lahir ke dunia membawa rancangan yang Allah sudah rancang bagi hidup saudara dan saya yang luar biasa itu sudah diberikan bagi kita. Kuncinya, saudara harus percaya kalau Yesus itu sudah lahir, kalau dia datang sudah membawa rancangan itu. Kalau saudara dan saya percaya akan hal itu, cara berpikir kita bisa diubah oleh Allah. Amin. Dulu ketong pikir terabisa, dulu pikir kenapa sapu hidup susah begini, dulu pikir kenapa saya punya hidup kurang kayak begini, berpikir kenapa sapu situasi rumah tangga kayak begini, kenapa sapu keadaan ekonomi kayak begini. Itu dulu pikiran kita. Tapi karena kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, mindset kita itu diubah oleh Yesus. Cara berpikir kita itu diubah. Akhirnya apa? Yang dulu suka stres, tidak lagi stres. Amin. Mungkin yang dulu kita suka bersungut-sungut di dalam hidup, saudara bersungut-sungut lagi. Saya katakan bagi saudara, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Karena memasuki tahun 2023, banyak hal yang susah akan kita alami. Saudara jangan katakan bahwa oh Tuhan 2023 nih karena COVID sudah melandai, semua akan menjadi baik. Saya katakan bagi saudara, dari tahun 2019 sampai tahun 2024, kita tetap ada dalam masa-masa bleeding cow, yaitu masa-masa lembu kurus, masa-masa susah. Dan itu akan terus terjadi. Lepas 2024 ke atas 3 tahun berikutnya, kita akan masuk dalam lembu berdarah. Sesudah itu kita akan masuk dalam lembu mati. Sesudah itu kita akan masuk lagi di dalam lembu sekarat dan petani tanpa lembu. Itu berarti susah demi susah akan kita alami. Makanya saudara, toh semua, mari kita bangun hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin melihat apa yang Tuhan sudah firmankan bagi kita. Percaya apa yang Dia sudah rancang bagi hidup saudara dan saya. Itu tidak dapat digagalkan oleh apapun juga. Keadaan susah tidak bisa menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup kita. Rancangan Tuhan itu ya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana supaya rancangan itu terjadi dalam hidup kita? Belajarlah, bangun hidup kita semakin mengenal siapa Yesus yang lahir untuk kita. Supaya saya percaya perubahan hidup akan Allah lakukan bagi kehidupan kita. Kalau orang Majus dia bisa Allah bisa mengubah mindset mereka melalui mimpi. Maka saya percaya saudara yang hari ini membuka hatimu menerima apa kata firman Tuhan, Tuhan pun akan mengubah apa yang selama ini menjadi kerinduan saudara. Belajarlah untuk terus mau mengenal Yesus sungguh-sungguh dalam hidup kita. Belajar untuk tidak jadi orang Kristen yang cuma datang ke gereja, lakukan aktivitas pelayanan, sesudah itu pulang. Tapi biarlah dalam perjalanan hidup kita mau belajar untuk mengenal siapa itu Yesus, untuk apa Dia lahir di bumi, apa yang sudah Dia karyakan di bumi. Itu akan membuat hidup kita terus mengalami kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan. Biarlah firman Tuhan akan memberkati kita semua saudara bersaudara, sehingga perjumpaan kita dengan Yesus akan memampukan kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, dan membuat kita bisa hidup saling menghargai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin.